bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Tema pembahasan kita hari ini adalah JavaScript dan aturan dasar ya. Jadi sekali lagi saya informasikan, yang pertama jangan lupa absensi ya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian materi yang saya sampaikan hari ini bisa kalian akses di Classroom. Sudah saya upload ya, silahkan bisa diambil di download. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa untuk progres pembuatan ataupun project web yang harus dibuat ya, yang seperti karena kemarin banyak yang belum mengumpulkan, boleh digabung ya, dalam artian web yang kemarin bisa dikembangkan untuk progres UAS. Jadi buat web, kemudian materi-materi yang saya sampaikan nanti bisa diaplikasikan ke web tersebut ya. Fitur-fitur yang saya aplikasikan, membuat konten dan lain sebagainya, seperti halnya kemarin untuk penjelasan pertemuan sebelumnya itu kan ada membuat template dan lain sebagainya ya. Jadi kalian aplikasikan ke dalam project untuk web yang UAS, untuk dikumpulkan pada saat UAS ya. Jadi nanti bisa kalian gunakan semua yang saya sampaikan, dirangkum, diaplikasikan ya, untuk menjadi sebuah web. Nah, seperti itu ya, jangan sampai lupa, nanti takutnya ada miskomunikasi. Makanya kalau tidak paham, misalkan belum paham apa yang saya sampaikan, ya silahkan ditanyakan ya, biar tidak ada miskomunikasi. Karena kemarin banyak sekali yang tidak mengumpulkan web, hanya mengumpulkan latihan-latihan pertemuan. Padahal saya bilang kalau yang pertemuan yang pertama dikumpulkan per pertemuan, yang kedua adalah web sederhananya. Tapi tidak mungkin banyak ya, mungkin yang tidak paham atau bagaimana, kemarin banyak yang tidak mengumpulkan web yang sederhananya. Nah, untuk yang progres nanti untuk UAS itu harus mengumpulkan webnya ya, dengan fitur-fitur yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir nanti. Kemarin sudah saya berikan penjelasan mengenai pembuat template, mengisi konten dan lain sebagainya. Nah, itu diaplikasikan ya ke dalam Dreamweaver, kemudian dibuat, nanti akan jadi sebuah web. Kemudian hyperlinknya juga di setiap halaman ataupun tombol itu sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, itu bisa diaplikasikan ya, itu sangat mudah karena kita masih menggunakan HTML full ya, atau masih statis ya untuk pemrograman web 1 ini. Oke, seperti itu ya untuk informasi sementara. Nanti misal memang ada yang perlu dipertanyakan, silahkan dipertanyakan. Untuk hari ini adalah JavaScript dan aturan dasar. Ini adalah bisa mengerti pengertian sejarahnya, kemudian istilah dari JavaScript, kemudian cara membuat dokumen JavaScript, membuat tampilan output pada JavaScript itu seperti apa ya. Nanti bisa kalian baca untuk overviewnya. Ini adalah materi ya. Pengertian dari JavaScript ini adalah JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bisa membuat halaman website Anda lebih menarik dan lebih hidup ya. Bahasa pemrograman JavaScript ini dijalankan di perangkat pengunjung website atau situs, bukan di server. Jadi berbeda dengan PHP ya. Nah, itu bedanya seperti itu. Nanti bisa ada perbedaan antara PHP, HTML dan JavaScript di bawah ya. JavaScript ini juga dikatakan berbeda di HTML dan CSS. HTML ini berfungsi untuk mengatur penampilan konten dan CSS mengelola layoutnya. Jadi ketiganya sangatlah berbeda. Ternyata walaupun untuk CSS kemarin yang sudah saya jelaskan adalah bisa memperindah, mempercantik ya web, tapi HTML JavaScript ini juga ternyata ada perbedaan antara CSS dan JavaScript tersebut ya. Banyak yang membedakan perbandingan tampilan JavaScript seperti bangunan rumah, perabotan di dalamnya, dan serta lampu-lampu dalam
pintunya. Jadi HTML itu diibaratkan sebagai bangunan rumah ya, karena HTML adalah sebagai wadahnya ataupun pondasi bisa dikatakan, atau pondasi yang sudah jadi atau rumah yang sudah jadi ya. Nah, sepertinya tembok, pintu, atap dan lain sebagainya. Sedangkan CSS ini adalah perabotan hiasan yang mampu memperindah rumah seperti hiasan rumah, wallpaper, karet dan lain sebagainya. Nah, itu gunanya untuk CSS ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Nah, untuk yang ke JavaScript ini yang ketiga adalah berperan sebagai hal yang menghidupkan dan responsif, seperti bisa untuk menyalakan lampu atau membukakan pintu. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau kita ibaratkan sebagai rumah, HTML ada rumahnya, CSS adalah untuk perabotan, untuk menghias agar lebih menarik. Kemudian JavaScript sendiri adalah bisa dikatakan menghidupkan webnya ataupun rumahnya ya. Responsif untuk menyalakan lampu, membuka pintu. Itu fungsi tersebut adalah didapat dari JavaScript. Seperti itu ya. Ini pengibaratannya seperti itu. Nanti bisa kalian pahami lebih lanjut. JavaScript membuat website menjadi lebih responsif apabila tidak ada masalah, tapi akan sangat berpengaruh pada tampilan website. Anda bisa mengibaratkan pada rumah Anda. Mungkin tidak masalah tidak menggunakan lampu atau tidak dipasang pintu, tapi tentu kesannya rumah akan suram dan kurang menarik. Begitu pula dengan website, tidak adanya JavaScript membuat website kurang menarik. Walaupun tanpa JavaScript itu tidak apa-apa. Nah, itu nanti bisa kalian bedakan ya. Misalkan website kalian web yang kalian buat itu tanpa JavaScript itu seperti apa, dengan JavaScript itu seperti apa, perbedaannya bisa dilihat pada saat kalian sudah membuat. Bahasa pemrograman ini termasuk salah satu bahasa yang mudah dipelajari. Bahasa pemrograman yang dimana Netscape ini lebih digunakan oleh sebagian besar website yang ada. Penggunaan JavaScript membuat Anda bisa mengirimkan elemen ke halaman web tertentu. JavaScript juga bisa digunakan sebagai perangkat dan browser, sehingga penggunaannya termasuk sangat didukung. Penggunaan memorinya sangat kecil sehingga lebih ringan dan lebih cepat dibandingkan bahasa pemrograman lain. Namun JavaScript termasuk kurang aman bila dibandingkan pemrograman lain. Untuk lebih jelas kita lihat sejarahnya ya. Nah, ini sejarahnya bisa kalian baca nanti ya. Ini saya skip dulu biar lebih cepat untuk penjelasan. Nanti kalian baca ya untuk sejarah daripada JavaScript itu sendiri seperti apa. Kita bahas untuk cara kerja dan fungsi JavaScript agar lebih untuk HTML, CSS, PHP atau yang lainnya biasanya akan diproses oleh server lalu baru ditampilkan pada pengguna seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali ya. Nah, lebih lengkapnya saat membuat pemrograman dengan HTML, CSS, PHP dan lainnya, maka bahasa pemrograman tersebut akan langsung diperiksa dan oleh web server karena sudah terkoneksi ya saat pengunjung ingin mengaksesnya. Nah, web server akan dengan cepat memindai perintah-perintah yang ada. Setelah itu, perintah tersebut akan langsung diproses lalu dikirimkan pengunjung situs, sehingga pengunjung nanti akan mendapatkan data dan tampilan situs yang dikunjungi. Cara kerja satu ini berbeda dengan cara kerja dari JavaScript. Nah, cara JavaScript bagaimana? Nah, ini adalah pengunjung situs akan diarahkan melalui file JS dan jQuery JavaScript ya, yang terpisah atau di embed langsung ke halaman website. Jadi bisa diartikan sebagai bahasa dari sisi klien. Nanti klien akan mengakses website lalu skrip tersebut akan terunduh di perangkat klien. JavaScript tersebut sudah diproses di perangkat yang dimaksud. Jadi pemrosesannya bukan pada web server tapi pada perangkat klien atau pengunjung website. Nah, bedanya seperti itu antara HTML, CSS, PHP dan JavaScript ya. Nanti ada lebih paham lagi. Namun terdapat beberapa web browser yang menawarkan pilihan bagi para pengguna untuk menentukan apakah ingin menonaktifkan atau tidak. Jika tidak diaktifkan, maka beberapa fitur tidak akan bisa diproses ataupun tampil. Nah, untuk orang awam bisa memahami hal ini. Jika Anda sering menjelajah di internet, pasti ada website menggunakan JavaScript yang meminta Anda untuk mengaktifkannya. Hal tersebut hal yang dimaksud dalam poin ini. Jadi memang ada beberapa web browser yang menawarkan pilihan aktif atau tidaknya pada saat kita menampilkan sebuah webnya, walaupun kita sudah online ya. Itulah
mengenai perbedaannya sedikit sekilas ya, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Untuk kelebihan JavaScript sendiri, pemrograman memiliki banyak kelebihan, lebih mudah dipelajari jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Penanganan dan pencarian kesalahan ataupun error juga lebih mudah. Anda juga bisa membutuhkan compiler sebab web browser tidak mengoperasikan dengan HTML, ini tidak perlu menggunakan compiler ya. JavaScript juga dapat ditugaskan ke event tertentu maupun elemen web tertentu, misalnya klik ataupun mouse over. File JS JavaScript juga dapat digunakan di berbagai web browser dan platform, sehingga sangat merakyat saat penggunaan hampir didukung sepenuhnya. Dan JavaScript ini bisa digunakan untuk memvalidasi input tertentu sehingga keinginan mengecek data manual menjadi berkurang. Untuk memorinya sangat kecil ya. Nah, di samping ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah memiliki risiko tinggi terhadap eksploitasi, seperti yang kita tahu bahwa JavaScript ini sangatlah populer, mengundang para scammer, hacker, dan pihak bayaran untuk membobol dan mencari celah keamanannya. Hal tersebut biasanya diatasi oleh pihak JavaScript, tapi segala kemungkinan bisa terjadi sehingga para pengguna JavaScript tetap harus waspada. JavaScript ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer user. User tetap harus berhati-hati untuk menggunakan. Kekurangannya adalah meskipun sebagian besar web browser mendukung JavaScript, tapi tetap ada yang tidak mendukungnya dan tidak digunakan dalam perangkat tertentu. Hal ini biasa diatasi dengan cara user berganti web browser. Jika dikatakan apakah kemudian, tentu saja karena pemilik website tidak bisa memaksimalkan tampilannya dan pengunjung website tidak merasakan manfaat ini yang dimaksud kerugian tersebut ya. Nah, ini untuk perbedaan JavaScript dengan bahasa pemrograman lainnya. Pertama adalah JavaScript bisa dengan JS. Fungsi utama dari JS adalah membuat suatu website lebih interaktif dan lebih menarik, seperti halnya CSS ya. Jadi beda seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, JS adalah pemrograman yang skripnya dijalankan di browser perangkat pengguna. Nah, berbeda dengan pemrograman lain dijalankan oleh server. Kalau di CSS tadi kan dijalankan oleh server ya, karena kita membuat ada koneksinya. Untuk menyediakan kebergunaan tingkat lanjut, para developer biasanya tidak harus melakukan coding dari awal, karena biasanya JS akan masuk ke library ke pihak ketiga. Untuk HTML dan Hypertext Markup Language, ini sudah tahu bahwa bahasa satunya bisa menjadi building block dari suatu halaman. Bagi yang memiliki website pasti tahu tag HTML, IMG untuk gambar, tag P untuk paragraf, dan banyak lainnya. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada awal ya, sejak awal. Nah, sedangkan untuk CSS, Cascading Style Sheet, ini digunakan untuk mengatur style dan menentukan tampilan suatu konten. Untuk menampilkan suatu konten merupakan perlakuan manual untuk setiap elemennya, sedangkan CSS tidak. Nah, Anda tidak perlu menentukan labelan elemen berulang kali. Karena apa? Karena sudah ada CSS-nya, itu berlaku pada di setiap yang sudah kita deklarasikan di dalam sebuah CSS tersebut. Misalkan di menu home, menu profil, dan lain sebagainya, kalau sudah kita deklarasikan di dalamnya, itu otomatis ya. Hanya kita membuat satu CSS itu sudah bisa membuat semuanya. Ataupun terkadang ada namanya web beda-beda ya, ada di setiap halaman itu ada CSS-nya, dan ada yang satu web hanya satu CSS, itu juga bisa. Nah, untuk PHP sering disebut dengan server side karena memang proses datanya berjalan di server, berbeda dengan JS yang dijalankan di perangkat klien atau sering disebut client side. Bahasa pemrograman PHP sering ditemukan WordPress. Dalam WordPress, sistem manajemen basis PHP-nya. PHP sering juga digunakan dalam pengembangan back-end sebab menawarkan jalan terbaik dan proses transfer informasi. Itu ya, untuk perbedaannya nanti bisa kalian pahami lebih lanjut antara bahasa pemrograman ya, di antara bahasa pemrograman termasuk JS ataupun JavaScript tersebut ya. Nah, untuk cara membuat JavaScript di website bagaimana? Membuatnya biasanya perlu menggunakan TypeScript untuk memasukkan string kode JavaScript dalam website.
JavaScript sebaiknya disertakan dalam tag header website Anda, namun bisa juga untuk melancarkan di waktu atau elemen tertentu. Bisa disimpan sebagai bahan tulisan. Nah, saat ini JavaScript tidak hanya digunakan di sisi klien, JavaScript juga digunakan pada server, konsol, program desktop, mobile, IoT, kemudian game dan lain. Hal ini membuat JavaScript semakin mudah menjadi bahasa yang digunakan untuk gitu. Mengenal konsol merupakan bagian untuk menampilkan pesan error. Kita melakukan kesalahan dalam penulisan sintaks JavaScript yang menampilkan halaman ini. Anda dapat membuka browser, klik kanan, inspect elemen konsol. Nah, pada saat kalian ada error nanti akan terlihat. Nah, di dalam konsol ini kita juga dapat menulis fungsi atau kode JavaScript yang lainnya bisa ditampilkan pada browser. Coba kita tulis kode seperti di bawah ini. Saat kalian sudah klik kanan inspect elemen konsol, misalkan ya, nah, kemudian kalian tuliskan di sini konsol, hai apa kabar, saya sedang baca JavaScript. Ini konsolnya di sini ya, di bawah bisa kalian tuliskan. Nah, di sini nanti tulisannya. Saya sedang belajar JavaScript, embeddednya di sini. Dan embedded alertnya atau pesannya ya, karena hai apa kabar ini hanya tertampil di konsol. Nah, setelah maka kita disimpulkan konsol bisa digunakan menguji coba fungsi atau kode JavaScript. Konsol dapat digunakan untuk melihat pesan error atau debugging ya. Pada saat ada keerroran nanti bisa kalian lihat di konsol kesalahannya di mana, mungkin bisa kita perbaiki dengan secara online tadi ya, karena kita melihat ada di konsol yang kesalahannya di mana. Untuk membuat program JavaScript silahkan buka text editor, kemudian buat file baru bernama index.html dan isi dengan kode seperti di bawah sini ya. Nanti akan tampil Universitas Telkom. Nah, ini tadi ada konsolnya, saya belajar JavaScript. Nah, kenapa tidak tampil di sini? Karena perintah atau fungsi konsol log ini menampilkan pesan dalam konsol JavaScript, sedangkan perintah document write itu menulis ke dalam HTML, maka dia akan ditampilkan ke sana. Nah, jadi dia hanya tampil di konsolnya atau di sini ya, di inspect elemen konsol tadi. Nah, jadi yang tampil di sini Universitas Telkom. Di sini juga tampil saya belajar JavaScript-nya, dia akan tampil di konsolnya. Nah, ini adalah write-nya, tadi adalah pesan yang kita tuliskan. Oke. Penulisan kode JavaScript embed pada saat kita menggunakan TypeScript untuk menempelkan embed kode JavaScript pada HTML. Tag ini dapat ditulis seperti ini, bisa kalian tulis ya, embed HTML nanti. Meskipun dapat ditulis pada bagian head ataupun body, namun banyak yang menggunakan dalam body ya. Bisa kalian tulisan body ataupun head sebenarnya, karena akan membuat web di load lebih cepat kalau di body ya. Penulisan kode JavaScript inline pada cara ini kita akan menulis kode JavaScript di dalam atribut HTML. Cara ini biasanya digunakan untuk memanggil suatu fungsi dan event tertentu. Ada link, saat di link diklik ya, biasanya klik aku misalkan, dia akan tampil pesannya. Dan ref on click ya, pada saat kita klik di sini dia akan tampil pesan di sini, jendela pesan seperti ini ya. Ini keterangannya silahkan dibaca-baca nanti. Bisa, yang terpenting kalian coba ya, nanti bisa kalian aplikasikan ke web tugas project kalian. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini ada contoh untuk atribut event HTML on key up di sini ya. Ini juga bisa kalian coba, nanti penjelasannya ada di sini semua ya. Untuk kode JavaScript eksternal juga bisa kalian buat di sini ya, kode JS. Oke, seperti itu menampilkan outputnya belajar JavaScript dasar. Nah, ini adalah ini adalah pesannya tadi ya. Nah, kemudian menampilkan output pada JavaScript seperti apa bisa kita
lihat di sini ya. Kalian pelajari nanti tutornya banyak ya, nanti bisa kalian akses di Classroom, sudah saya upload di sana. Di sini konsol aset alat. Nah, ini untuk JavaScript seperti ini ya cara pembuatannya, nanti bisa kalian pelajari di materi yang sudah saya upload di Classroom ya. Oke, karena ini banyak sekali, silahkan nanti bisa kalian pelajari kemudian kalian buat tentunya ya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini yang bisa saya jelaskan. Selebihnya kalian pelajari kembali, pelajari semuanya yang belum saya sampaikan juga ya. Karena waktu mungkin kita cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bisa menjadi bahan belajar kalian cara membuat JavaScript tersebut. Terima kasih. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.